Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hijriawan dengan NIM 20552011111030. Di sini saya akan membuat video tentang resumen saya dengan mata kuliah sistem operasi. Pada mata kuliah ini membahas tentang bagaimana kita mengenal dasar sistem operasi, yaitu tentang perkembangan arsitektur dan komponen-komponen penyusunan sistem operasi. Mata kuliah ini juga secara khusus membahas sistem operasi tertentu, namun juga membahas konsep umum yang ada di setiap operasi. Di dalam sistem operasi terdapat yaitu storage, yaitu tempat penyimpanan bagian data. Ini terbagi menjadi dua, yaitu register dan session memory. Register yaitu tempat penyimpanan file yang akan diolah menjadi prosesor. Lalu session memory yaitu tempat sementara yang volumenya sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan di memori oleh prosesor. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem komputer yang terdiri dari hardware dan software. Hardware yaitu penyedia sumber daya untuk komponen-komponen dasar seperti memori, CPU, dan IoT. Kedua yaitu software. Yang pertama itu terdapat operating system dan application program. Application system mengontrol dan mengkoordinasi menggunakan hardware sebagai aplikasi, dan yang aplikasi program itu mendefinisikan cara pengguna sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami oleh pengguna. Dalam storage terdapat storage management, yaitu OS yang menyediakan keseragaman dan logical view terhadap informasi storage. Lalu di sini saya akan membahas definisi OS, yaitu sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer atau sebagai alat untuk memaksimalkan pengguna atau sumber daya pada komputer. Server OS yaitu terdapat user interface, program executor, lalu IoT operating system, terus file system manipulation. Di dalam operating system tersebut terdapat command line interpreter, yaitu sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dari pengertian kontrol umumnya disebut command line. Dan ada pula struktur sistem operasi, yaitu strukturnya sederhana, tidak dibagi dalam model. Contohnya struktur sistem MS-DOS. Metode yang mendekatkan layer atau level, contohnya Unix yang terdiri dari kernel dan program. Lalu di sini saya membahas virtual machine. Virtual machine atau virtual mesin virtual mengambil pendekatan layer secara logika. Mesin virtual memerlukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual ini menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada proses-prosesnya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Keuntungan dari virtual machine ini keamanannya terjaga, kemudahan instalasinya, terus cocok digunakan dalam penelitian dan percobaan, dan yang paling utama itu murah. Kerugian dari virtual machine ini yaitu waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat. Lalu tidak semua aplikasi yang didukung di semua OS dalam VM ini, lalu membutuhkan hardware dengan spek yang cukup lumayan tinggi. Lalu kita akan membahas konsep proses, yaitu proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi atau di running.
hal yang dapat kita catat pada proses running yaitu program counter, stack atau heap, data section, dan teks. Status pada proses ada terdapat new, running, waiting, ready, dan terminate. Parallel processing yaitu situasi di switch 2 atau lebih prosesor yang beroperasi serempak. Benefitnya yaitu increased reliability dan faster processing. Lalu mengapa kita harus selalu harus mensinkronisasikan? Karena sinkronisasi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkurer, dan diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sehingga terjadinya sinkronisasi. Jika ini tidak membuat proses sinkronisasi akan terjadinya race condition. Apa itu race condition? Race condition adalah suatu situasi itu race condition yaitu suatu di mana beberapa proses pengaksesan dan memanipulasi suatu data konkurer. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data tersebut. Untuk menghindari terjadinya tersebut, maka semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasikan. Sinkronisasi ini terdapat dua model dalam hardware. Terdapat dua, yaitu proses Exerus, disable interrupts, dan memory synchronous atau instruksi test and set. Lalu kita membahas thread, yaitu unit dasar dari penggunaan CPU. Thread terdiri dari thread ID, program counter, register, dan stack. Thread juga sering disebut juga lightweight process. Thread terbagi menjadi code section, data section, file, dan sumber data dengan thread yang lain termasuk dalam proses yang sama. Keuntungan dari thread yaitu responnya bagus, resource sharingnya bagus, lalu ekonomis, lalu utility of multiprocessor. Permasalahan penyimpanan. Pada proses penyimpanan dan pembacaan data bisa timbul masalah, yaitu kapasitas media penyimpanan tidak cukup atau terbatas, dihentikan data akan hilang, kebutuhan pengaksesan data atau sebagiannya dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, perlu media penyimpanan yang mampu menyimpan data yang lebih besar, mampu menjaga data dengan yang lebih besar. Proses yang bersamaan dapat mengakses secara bersama tanpa adanya gangguan. Pengaksesan file terdapat dua cara, yaitu security action, yaitu proses dapat membaca seluruh byte dalam suatu file mulai dari awal, tidak boleh melompat atau keluar dari rute. Lalu yang kedua, random access, bisa membaca byte untuk berbagai macam urutan. Akses cocok untuk file yang disimpan pada media disk. Manajemen memori. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada suatu komputer karena setiap proses yang kita akses harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori untuk banyaknya proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut inquiry atau long time scheduler. Tujuannya yaitu meningkatkan utility CPU
Data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU dan memori kapasitas terbatas, jadi harus efisien. Protect memori dapat berarti melindungi data sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer dan melindungi data suatu proses dari proses yang lain. Memory Management Unit atau MMU, hardware yang memetakan alamat virtual ke alamat fisikal pada MMU. Nilai dalam rekonsiliasi register ditambahkan ke setiap alamat yang digenerate oleh sebuah proses pada saat dikirim ke memori fisik. User program tidak akan melihat real physical address. Virtual memory merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk dieksekusi. Logika address space dapat berkurang lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa processing. Keuntungan virtual memory ini berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan, meningkatkan respon karena tidak di deadlock, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Terus memori virtual bisa melebihi daya tampung dari memori utama yang disediakan. Virtual memory ini dapat digunakan pada multiprogramming. Banyak program dapat dijalankan dalam satu waktu. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand pegging, demand segmentation, atau tidak dibatasi. Konsep file adalah komponen informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipenya itu terdapat data, program binary, directory logika di Linux dalam bentuk file, device logika di Linux dalam bentuk file. File sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal setidaknya satu jenis struktur file. Jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas yang dapat dijalankan. Namun ukuran kernel pada sistem operasi semakin membengkak. Sebaiknya, jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam suatu jumlah yang sedikit pula. Sistem I/O. Konsep umum I/O. Sistem I/O. Konsep umum I/O yaitu pintu komunikasi data. Yang kedua, bus, yaitu jalur data share direction access. Lalu yang ketiga adalah controller, yaitu memberi perintah kepada host adapter. Perangkat-perangkat IoT memiliki alamat yang digunakan untuk menyimpan instruksi I/O secara langsung. Memori mapping I/O lebih cepat.